bagi Indonesia. Nah, kita juga sebenarnya ini masih pasar market dunia ini, kita masuk ke dunia, kita lihat bahwa impor Cina itu tiba-tiba dia anjlok dari 13,7 juta ton ya menjadi 12,2 juta ton. Lalu kenapa kita pada posisi itu? Saya tentu tadi mengatakan memulai bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari pasar dunia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini Pak Syahrir sebagai pemateri diskusi kali ini sudah hadir pula di tengah-tengah kita Direktur Pushep yaitu Pak Bisman Bahtiar. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di diskusi ini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Materi diskusi kali ini cukup menarik ya, karena tambang batu bara ini adalah sedang menjadi primadona yang cukup banyak dibicarakan, terutama beberapa hari kemarin mengenai pun pembicaraannya di seputar limbah batu baranya, tapi tetap tambang batu bara ini menjadi satu topik bahasan yang tidak pernah surut untuk dibicarakan orang. Nah, di masa pandemi, meskipun di beberapa sektor mengalami istilahnya fluktuasi atau penurunan pendapatan gitu atau penurunan produksi gitu. Tapi di tambang batu bara ini pada 2020 kemarin sampai akhir tahun terbukti mengalami kenaikan gitu. Meskipun yang dikhawatirkan banyak orang adalah produksinya naik tapi demand-nya bagaimana, permintaan pasarnya seperti apa. Nah, untuk itu banyak didorong bagaimana agar produksi batu bara ini bisa dihilirisasi atau diberikan nilai tambah, tidak hanya di batu bara saja. Hanya beberapa peraturan yang kemarin, termasuk salah satunya adalah royalti 0% ataupun sampai ke masalah limbah kemarin, itu acuannya adalah bagaimana supaya batu bara ini punya nilai tambah. Nah, untuk lebih jauh lagi bagaimana mengenai tambang batu bara di masa pandemi nah ini judulnya itu sensitif ekonomi dari 3 periode, karena 3 periode ini dikaitkan dengan isu yang paling mutakhir adalah masalah jabatan presiden. Tapi bagaimana dengan, mungkin Pak Syahrir punya sudut pandang yang lain dari sensitif ekonomi dari 3 periode ini, dan ini bagaimana supaya dieksplor lebih jauh masalah sensitivitas ini. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Syahrir untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai tema ini. Nanti untuk selebihnya kita sambung diskusi dengan para partisipan sekalian. Silakan Pak Syahrir, tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertama, saya ucapkan sangat syukur hari ini karena diundang oleh Pushep ini. Kawan saya ini Mas Bisman. Sudah 1 tahun yang lalu kita komunikasi dan baru ada kesempatan hari ini. Saya minta maaf juga karena kesibukan. Mungkin karena saya takut di presentasi di Pushep ini. Karena Pushep tempatnya para intelektual and the reality show of the business. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian, peserta webinar hari ini di seluruh Indonesia. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf dulu nih kepada teman-teman saya yang ada di Kalimantan Selatan, lalu ada di Kalimantan Timur, terus kemudian di Kalimantan Tengah sebagian, ya di Barito Timur. Saya janji dan teman yang ada di Sumatera sebagian yang punya tambang maksud saya janji bahwa
hari ini saya tidak buka terlalu jauh. Ya, karena tadi teman-teman WA saya Japri bahwa mohon rahasia-rahasia tambang jangan dibuka terlalu jauh. Jadi saya janji hari ini bakal saya tidak buka terlalu jauh. Itu. Kemudian yang kedua, komunikasi kita hari ini adalah kita komunikasi pasar saja, market mining account. Ya, baiklah saya mau mulai. Bentar saya mau mulai. Sebenarnya kalau kita bicara tambang batu bara, kita akan berada di hot heaven, ya, surga yang panas. Semua penambang batu bara tahu itu, surga yang panas. Sehingga memang ini Mas Bisman, Direktur Pusep ini, saya juga kemarin lagi mencari-cari partner yang bisa yang bisa memberi referensi di audiens hari ini, tapi kemudian saya nggak tahu kenapa tiba-tiba semua memberikan kepercayaan udah Mas Ari Raja yang sendiri kita dengarkan. Nah, oleh karena itu kita sepakat bahwa kita berbicara tambang, tapi kita bicara pasar, ya. Karena tambang batu bara adalah energi. Energi itu adalah milik all the world, energi. Begitu kita berbicara energi, maka kita akan bicara dengan market of the world, ya, market dunia. Oleh karena itu, izinkan saya memulai dengan agak suasana Jakarta agak panas-panas dikit. Bahwa sekarang ini bagaimana sih tambang batu bara, maksud saya marketnya, terus kemudian pasarnya, terus situasional tambangnya ketika virus 19 telah mewabah di all the world, seluruh dunia ini. Ayo kita memulai. Ini ya, kita tahu bahwa dunia sekarang ini lagi sangat resesi, ya. Ini yang paling ditakuti sekarang dengan resesi-resesi seperti ini, resesi ekonomi seperti ini, memang ini dunia sekarang ini dalam penuh dengan gejolak. Akhirnya seluruh ekonom, seluruh analisis itu dia katakan begini. Sekarang pemerintah, ya, seluruh dunia tidak lagi bersaing, berkompetitif dengan pemerintah lain di negara lain, maksud saya. Tapi dia akan berkompetitif, berkontribusi yang begitu aktif, hampir disebut war of the people. Dia berperang dengan masyarakatnya sendiri. Artinya apa? Ada ketakutan. Kita lihat, ya, dalam posisi tertentu, ya, Cina untuk yang kehilangan lapangan kerja di sekitar 5,9%, ratusan juta penduduk yang kehilangan pekerjaan di situ. Kenapa saya pakai Cina? Karena ada dua di situ memang yang pengaruh besar untuk wilayah industri ini, ya, manufaktur yang begitu besar, China dan Amerika. Terus kemudian disusul Australia itu 5,2%, lalu kemudian Jerman 5%, ada US 4,4%, dan terakhir adalah Korea 3,8%. Ini adalah kalau kita jumlah ini besar sekali. Masyarakat atau pekerja, tenaga kerja yang kehilangan lapangan kerja, hilang betul, lenyap dia, ya. Nah, ini posisinya apa pengaruhnya kemudian? Tiba-tiba, ini kalau kita lihat kurva seperti ini, itu ya. Kalau kita lihat kurva seperti ini, bagaimana harga batu bara yang begitu turun jauh, ya, ini sama dengan berselancar di gunung di Black Mountain di Eropa ini. Berselancar di gunung es, turun terjun bebas itu dan tidak bisa untuk ditahan. Ini tahun 2020, bahkan saya temukan tanggal 4 bulan 14 tahun 2020. Seperti ini. Sekali pemain ini adalah angka-angka yang terjadi di bursa. Tapi ini ada bahwa begitu derasnya sebuah terjadi perubahan pasar di transaksi batu bara atau di wilayah energi. Terus ya, kita masuk di karena sebenarnya begini, saya memakai data Amerika ini sebenarnya dari Oxford, ya, data ini adalah dari Oxford analisis ekonomi ini, karena hanya Amerika yang berani membuka, ya, betapa terpuruknya industri tambang di Amerika Serikat itu. Kita bisa lihat, ya, ada 5 perusahaan tambang di Amerika itu
dia harus mengakui bahwa ditutup atau dia bangkrut. Ya, kelima terakhir adalah CLI USA. Ya, terus kemudian dia tutup pekerjaannya itu adalah tiba-tiba harus dipangkas atau ditutup, tidak bekerja itu sekitar 8.000 atau sekitar 15%. Ya, selama 12 bulan terakhir 1 tahun. Ya, terus kemudian PHK sebagian perusahaan-perusahaan yang kecil itu yang subkontar itu adalah 78 pekerja. Terus kemudian dia kehilangan investasi, maksud saya kehilangan dia punya pemasukan untung atau margin itu 1,7 miliar US dollar. Besar sekali itu 1,7 miliar US dollar. Terus ya bagi Indonesia. Nah, kita juga sebenarnya ini masih pasar market dunia ini, kita masuk ke dunia, kita lihat bahwa impor Cina itu tiba-tiba dia anjlok dari 13,7 juta ton ya menjadi 12,2 juta ton. Ya, besar sekali. Perbedaan 1,5 juta ton itu sangat besar sekali itu. Sangat besar. Bahkan angka penurunannya itu kalau saya hitungan saya itu sekitar 11% kira-kira untuk all transaksi ya, all transaksi bukannya sisi transaksi batu baranya, tapi semua ikutannya, semua turunannya yang ikut di dalam tambang batu bara itu terpengaruh semuanya. Terus kemudian begitu pun di sekitar April juga demikian ya, dari 11,4 juta ton itu turun menjadi 9,7 juta. Korea Selatan juga mengalami yang sama, 7,5 juta ton turun menjadi 4,7 juta ton. Terus kemudian yang paling berdampak itu adalah kalori yang 5.000 ya, 5.000 sama 4.000. Kenapa ini kalori rendah ini berdampak, sangat berdampak sekali? Karena ini rata-rata non ekspor. Rata-rata ini non ekspor. Sehingga dia berada posisi yang sangat riskan atau dia down, turun jauh ke bawah. Pertama dua-duanya dia kehilangan kontrak ya, juga dia kehilangan pasar. Ya, turun jauh itu yang 4.000. Kenapa? Karena itu adalah non ekspor. Terus, nah ini adalah untuk wilayah kita, Indonesia mengalami situasional memang yang cukup pedih, atau dalam posisi bahasa ekonominya itu dia tiba-tiba meradang, ya tak bisa berapa-apa. Ya, sekalipun memang masih ada sedikit yang agak bisa ditransaksionalkan, masih ada yang bisa dia jual. Karena masih didukung oleh transaksi dalam negeri kita, dalam transaksi itu ada PLN, lalu kemudian pabrik kertas dan sebagainya. Tapi kemudian itu juga menjadi rebutan. Ya, kota-kota itu menjadi rebutan, sehingga mau tidak mau, apa yang terjadi kemudian? Ada dua masalah yang dihadapi para penambang sekarang ini. Yang pertama adalah, dan kemudian kedua oversupply-nya. Kalau mau diturunkan harga di bawah dari harga dasar, maka dia pasti merugi. Karena cost produksi untuk batu bara itu sangat tinggi. Ini dua yang kita hadapi sekarang. Para penambang sekarang ini menghadapi dua sisi itu. Ya, nanti saya terangkan ketika tadi disebutkan moderator bahwa sekarang angkanya sudah mulai naik. Itu ya kita pakai di Newcastle ya. Mulai naik, nanti ada datanya ketemu ya, di situ kita ketemu, tapi kita di sini dulu bahwa ini masalahnya di situ. Dia overproduksi. Lalu kemudian harga yang turun atau bisa disebut dia the loose market, dia kehilangan pasar. Terus, nah ini saya jujur ini adalah data yang saya ambil dari Departemen Pertambangan Energi. Saya agak kasih tanda silang karena saya minta maaf teman-teman dari Departemen Pertambangan Energi, ada memang yang tidak ketemu dalam sisi ya domestic market obligations, DMO-nya itu ya, dengan kapasitas produksi kita 510 juta ton ya. Ya. Yang benar sekarang ini kalau kita menganalisis data ya day to day itu kita akan temu bahwa dengan pandemi Covid-19 ini, maka Indonesia itu atau pemerintah ya, pemerintah kita itu dia kehilangan itu penerimaan negara bukan pajak sekitar 20% atau 38 triliun. Besar sekali ini, 38 triliun ini. Ya, ini. Jadi kalau misalnya data ini adalah agak diragukan karena banyaknya tambang tadi, kalau kehilangan pasar
terus oversupply, jalan keluarnya bagi penambang itu dia pasti tutup. Nah, pertanyaan biasa ke kita, biasa dianalisis, kenapa data itu tidak dibuka? Ya, kenapa data itu tidak dibuka? Karena pebisnis Indonesia rata-rata beretika, tak seperti di Amerika atau di Eropa. Kalau dia bangkrut, dia sebut bahwa kalau di Indonesia, kalau di kita ini, kalau dia mengalami situasi down, ya, dia diam saja. Tiba-tiba kerja itu dipulang, tambang ditutup, tapi dia tidak mau disebut bangkrut. Inilah perbedaannya. Mungkin ini adalah etika-etika bisnis yang ini. Etika-etika bisnis yang mereka pegang. Padahal sebenarnya yang paling banyak menderita sekarang ini adalah sepanjang COVID-19 1 tahun ini adalah tambang yang punya omset kira-kira 30 miliar. Itu yang paling banyak menderita sekarang ini. Atau disebut dia tambang rakyat. Terus